hostess yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Kembali lagi bareng Dila di Ngobras, ngobrol bareng Ars. Oh. Oke, biasanya Dila kalau di Ngobras nih nge-host sendirian kan, tapi sekarang Dila ditemenin sama A. Erwin. Ya, host. Di-hostin dadakan. sama A. Erwin ya. Ya, Aduh, ya. seru banget nih. Untuk Boboto pasti tahu banget dong A. Erwin siapa. Ya ada yang tahu, ada yang enggak mungkin. Oke. Nah, A. Erwin, ngomong-ngomong sekarang kita ini lagi ada di mana ya? Jadi sekarang kita ada di kedai kopi Fajri namanya. Ini kedai kopi iya, iya. adalah kedai milik Fajar dan Rian, partner bulu tangkisnya kan. Iya, ya. oh iya, dan sekarang nih kita tuh udah ditemenin sama Kak Fajar selaku Ya. dari atlet Fajar bulu tangkis. Alfian, atlet bulu tangkis, masih muda, berprestasi dan sekarang menduduki peringkat 6 dunia. Wow, Ya. luar biasa banget. Mudah-mudahan nanti terus naik, juara dan Amin. bisa menjadi peringkat 1 dunia kan. Amin. Poin. Oh ya, Kak Fajar boleh perkenalan diri dulu nggak? Ya, perkenalkan nama saya Fajar Alfian, saya atlet bulu tangkis. Iya. Saya di sini terima kasih juga buat Ars TV telah mengundang saya di acara ini. Wow, Sangat tepuk tangan suatu dong. kebanggaan. Apalagi bisa bertemu sama Kang Erwin dan mbaknya yang cantik nih. Saya. Oh iya, kita mau bahas dulu sedikit tentang rutinitasnya ya, Erwin ya. Rutinitas sekarang sebelum sebelum setelah pas pandemi saat pandemi ini seperti apa? Ya mungkin yang pertama-tama di awal tahun ini kan pandemi sudah ada di Cina ya dari Iya. bulan Januari, tapi di Indonesia belum rame lah. Jadi emang kejuaraan itu pas awal tahun 2020 tuh kita masih mengikuti kejuaraan gitu. Iya, Saya iya. sendiri di bulan Januari sampai Maret sudah mengikuti 3 kejuaraan itu di Oke. Malaysia, Indonesia dan di Inggris gitu. Wow. Pas sepulang dari Inggris, saya dan teman-teman saya, tim Iya. saya diisolasi gitu, Diisolasi. Jadi emang benar-benar pandemi ini makin meningkat dan kita juga nggak bisa kemana-mana. Gitu. Iya ya, emang agak jadi terhambat juga, bukan agak sih, memang terhambat ya Ayah. Kena imbas semuanya kan? Iya, jadi. semuanya kena imbasnya ya Ayah. Ya Nah, itu aja mungkin. Kak Fajar di sini, yeay. Oke. Jadi sekarang kita waktunya mengupas dan menggali lebih dalam tentang Fajar ini. Wah, iya. Jadi- Kepo juga nih. Ya, mungkin kita gantian aja ya nanyanya Oke, biar oke. seimbang gitu. Ya, Mungkin silakan. saya dulu. Oke. Ya, dulu. Jadi mungkin mau nanya sama Ajay. Oh, panggilannya Ajay? Ajay. Panggilannya Ajay, Ya, Ajay. oke. Ceritakan awal mula kenapa memiliki cita-cita sebagai pemain bulu tangkis, enggak sebagai pemain bola gitu. Ya pertama-tama Iya, padahal Kalau- temennya pemain bola ya ini. ya pertama-tama emang bukan cita-cita ya, itu hanya sebatas hobi dan mengikuti jejak orang tua dan kakak saya gitu. Oh, Jadi iya. orang tua saya pribadi di kampung halaman memang hobi ya bermain bulu tangkis, Ya. hampir tiap hari di lapangan bulu tangkis dan kakak saya juga atlet bulu tangkis di daerah. Jadi mau nggak mau saya juga mengikuti jejak Oke, mereka ya, gitu. ya. Kalau bicara cita-cita sih nggak sampai lah pengen menjadi pemain bulu tangkis tuh Iya, enggak. iya. Karena kan yang namanya apa ya? Yang namanya anak kecil di kampung pasti lebih senang bermain sepak bola daripada bulu tangkis gitu kan. Iya, kebanyakan kayak Tuh kan, gitu ya. bener. Oh, tuh kan bener katanya. Tapi sekarang jadi pemain bulu Bulu tangkis tangkis, dunia kan. Jadi semua itu ada garisan masing-masing. Iya, oke. Tapi kalau bener. misalkan bisa dipilih juga, dia pengen jadi pemain bola, saya pengen jadi pemain bulu tangkis. Oh gitu ya, sebenarnya Iya. kebalik sebenarnya pengennya. Ya. Soalnya bulu tangkis lebih besar. Oh, oke. Cuman kalau lihat ke situ kan, teman kalau kepuasan mungkin ya Jadi pemain bola lah. Pemain bola ya, oke. Karena olahraga dunia lah itu. Iya. Nah, Kak Fajar, bisa diceritain gak sih perjalanan dari hingga bisa menjadi pemain badminton timnas ini? Ya yang pertama-tama perjalanannya sungguh panjang ya. Saya pertama-tama latihan dari umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun sampai masuk pelatnas itu sekitar umur 19 tahun. Jadi emang perjalanan itu panjang dan sempat juga banyak kendala di perjalanan itu. Iya. Dan yang paling ingat sih sempat nggak lolos masuk pelatnas sih tahun 2014 awal. Ah
gitu. Gitu katanya Iya. Jadi saya baru tahu sekarang juga. Jadi Baru tahu sekarang juga, padahal saya udah sama Ajay kan berteman nggak lama juga. Baru 1 bulanan aja ya. 1 bulan. Nggak tahu saya juga. Ya, saya juga lupa sih. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan ini cukup baik juga buat lebih mengenal teman kan. Ya, jadi saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada apa di tahun 2013 saat seorang Fajar sempat berpikir untuk tidak melanjutkan karir di badminton? Gitu ya, Jay? Ya, jadi waktu tahun 2013 akhir itu ada kejuaraan nasional di bulan Desember. Dan rata-rata PBSI Pusat sudah menjanjikan bila juara nasional itu langsung lolos masuk pelatnas. Ya, dan waktu itu juga 2013 saya bisa juara di sektor ganda campuran. Tapi pas pemanggilan bulan Januari malah nggak dipanggil. Nah dari situ sempet down gitu loh. Iya, sempet kecewa down, lah ya. Dan tadinya nggak mau lanjut lagi di bulu tangkis. Gitu. Jadi gara-gara itu. Terus berpikir untuk melanjutkan untuk terus berkarir itu apa? Yang pertama-tama pasti dorongan dan motivasi dari orang-orang sekitar yang terutama orang tua, teman-teman, pelatih. Juga kalau saya pribadi bingung sih gitu kan karena yang namanya atlet itu dari kecil udah latihan terus gitu kan, terus mau banting setir itu mau jadi apa gitu kan. Jadi saya berpikir lagi, berulang-ulang lagi, saya mau coba lagi gitu. Mungkin pantang menyerah ya. Ya, memang harus seperti itu. Mungkin setiap atlet memang ada aja kendala dan halangan, atau apabila kita pengen sukses ada aja ya lika-likunya. Ada aja, kayak sepak bola ada yang nggak kepilih seleksi di sini, tapi di tim lain muncul. Nah, mungkin Ajay kendalanya atau halangannya itu diujinya di situ, dan alhamdulillah kan dia semakin kerja keras dan akhirnya dia bisa memetik hasilnya sekarang gitu, dan kedepannya gitu. Pertanyaan berikutnya. Sekarang kita bakal ngebahas tentang gelar yang udah diraih sama Kak Fajar sendiri. Itu ada juara di Malaysia Masters tahun 2018. Betul ya. Terus ada di tahun yang sama juga juara di Syed Modi International, digelar di mana itu? Digelar di Lucknow, India. Ya. Keliling dunia ya. Kalau kita Bandung aja belum semua kan. Iya. Oke, ada juga juara di Swiss Open tahun 2019 dan ada juara di Korea Open tahun 2019 juga. Iya. Wow, luar biasa banget ya. Itu yang tersebut aja kan. Itu yang belum aja yang ya, kita tidak tahu juga kan. Iya. Banyak. Nah, jadi mungkin itu sebagai dorongan dan motivasi kepada saya pribadi supaya sedikit menjadi penyemangat agar menjadi atlet yang lebih baik. Gitu. Mungkin dia di usia yang muda yang sekarang luar biasa kan, udah keliling dunia akhirat. Okay. Jadi jangan sampai puas dan terus berkarir sampai prestasi yang terbaik sih. Ya, nah boleh nggak sih diceritain momen-momennya pada saat di setiap kejuaraannya itu? Ya, setiap momen, setiap kejuaraan itu pasti berbeda ya. Berbeda-beda. Yang mungkin contohnya momen yang paling diingat itu adalah final Asian Games 2018. Wah, gimana tuh ceritanya? Sampai sekarang sih kalau cerita itu kayak nggak terima ya. Kalau bisa diomongin nggak terima karena apa? Karena yang pertama Asian Games itu dilaksanakan 4 tahun sekali. Iya. Dan yang kedua ASEAN Games 2018 itu dilaksanakan di Indonesia. Jadi emang kapan lagi gitu kan, kapan lagi. Nah dan yang ketiga saya itu ditunjuk buat ganda kedua dan ya untuk bermain ASEAN Games gitu kan. Padahal masih ada banyak senior yang di sana, tapi pelatih lebih percaya kepada saya sama partner saya buat main di situ. Dan yang paling menyakitkannya adalah pas final saya sudah unggul waktu skor 17-11 set ketiga itu yang 4 poin lagi berarti kan, tapi bisa kebalik dan saya kalah akhirnya gitu. Dan gak jadi dapat medali emas gitu. Wah, ya sekali. mungkin
setiap pertandingan kan ada aja ya, ada pasti kita. Ada. Erwin juga pasti ngalamin ya. Ya ngalamin di saat kita sudah menang kita kesusul. Cuman mungkin ini momen yang tidak enaknya mungkin ya kan. Ya, kan ada yang momen kita lagi kalah kita bisa menyusul atau kita lagi unggul malah disusul. Mungkin ini momennya memang belum rezeki mungkin ya. Jadi Ajay udah poin 17, 11 kan jauh tuh mau 4 poin lagi. Cuman kan kalau belum rezekinya kesusul lah sama saingannya. Sama Kevin sama itu kan. Tapi waktu itu juga emang kalahnya sama teman senegara sama senegara. Gitu. Soalnya all final gitu kan. Oke. Aduh aku kurang ngikutin kayak gini deh. Tapi seru. Tapi mudah-mudahan ini tahun 2018 itu kegagalan yang menjadikan pelajaran dan terus berlatih, terus kerja keras dan menjadi penyemangat, menjadi modal untuk mental kan itu juga pasti mental lebih naik lagi levelnya. Mudah-mudahan nanti next Allah bisa menyiapkan gelar yang lebih dari itu dan bisa aja dapatkan. Amin. Oke, nah Kak Fajar, ini kan kita tuh lagi ada di tempat kedai kopinya Kak Fajar ya. Nah, kalau misalnya signature apa sih kopi khasnya ya, khas dari kedainya ini sendiri tuh apa sih kalau boleh tahu? Ya kalau saya pribadi sih saya emang lebih di sini ada khasnya yang namanya adalah Kopi Fajri ya. Di sini khasnya jadi kita nanti juga kita bisa mencoba sedikit-sedikit kopi di sini gitu kan. Okay. Gitu aja sih. Pokoknya ini di kedai ini jadi saya masih aktif menjadi atlet tapi saya udah mulai belajar untuk bisnis gitu kan. Oh ini ya, ini kopinya ya? Ini kopinya. Oke. Jadi buat Hati-hati, santai. Jadi buat makasih rekan-rekan semua yang berada di sekitaran Bandung, di jalan apa aja ini? Cipadung, apa sih? Buah Batu. Salah. Buah Batu nomor 100C. Ya, Buah Batu nomor 100C. Jadi di perempatan Buah Batu Buah Batu yang ada Pizza Hut itu lurus terus dan sebelah kanan itu ada hotel apa aja? Di depan Hotel 10 Buah Batu. Di depan Hotel 10. Ini di sebelah kiri ada Fajri Coffee. Silakan datang kapanpun. Kalau misalkan mau ketemu sama Fajar Alfian mungkin bisa datang sini ya. Di weekend sih mungkin. Di sini juga sering kedatangan pemain Persib untuk warga Bandung juga banyak juga. Di sini ada Erwin juga sering ke sini juga dan banyak juga temannya di sini suka nongkrong di sini. Temannya juga cozy buat nugas ya Ayah. Ya, bisa juga buat nugas, buat kencan juga mungkin bisa lah ya. Cocok. Boleh dicobain gak sih? Boleh ya? Oke. Oh ini yang Erwin tuh Kopi Fajri yang itu ya? Yang tadi yang dari khasnya? Ini adalah ada taronya ya? Iya taro, ya karena aku kebenaran gak suka kopi sih. Ya. Gimana? Enak? Enak, aku suka banget sih sama taro sebetulnya. Oke. Kak Fajar, boleh gak sih diceritain latar belakang ngebangun bisnis kopi ini sendiri? Latar belakang kalau bicara latar belakang. Kenapa harus kopi gitu? Ya, itu sih pertanyaan yang nggak hanya sekarang gitu kan. Dari banyak juga gitu kan. Dari banyak orang ya ternyata, gitu oke. Karena saya pribadi orang yang sering ngopi dan saya pribadi orang yang sering nongkrong gitu. Iya. Terutama kalau weekend saya kalau libur latihan, saya sering banget ke Bandung selain bertemu sama keluarga, saya sering nongkrong di Bandung gitu. Oh iya. Jadi emang saya punya rencana pengen nih punya tempat nongkrong di Bandung gitu. Jadi nongkrongnya di tempat sendiri ya? Nah gitu, jadi nongkrongnya di tempat sendiri gitu. Oke. Namanya segitu. Tuh kan, pemain bulu tangkis itu pengen nongkrong saking males ke tempat nongkrong bikin kedai sendiri. Jadi bisa jadikan pelajaran kalau misalkan jadi pemain bola kira-kira najong nanti benar ya kadang dikeletik coba tangan mungkin dia yang memiliki kelebihan atau kemampuan yang dikasih sama Allah kan. Jadi ya ini menjadikan pelajaran juga kepada yang nonton bila anak atau
siapapun yang punya bakat, ya cepatlah untuk disalurkan. Ya. Ya mungkin ke pertanyaan berikutnya, konsep atau visi apa sih yang dimiliki oleh Fajar Coffee? Konsep visi. dari kedai ini dari sendiri. Kedai. Konsep atau apa visi? Jai? Ya konsepnya mungkin apa ya, lebih ke tempat yang lebih nyaman buat apa ya, buat tadinya sih kalau bukan masa pandemi kita juga selalu menyediakan makanan besar, berat gitu. Jadi emang gak hanya sebatas kopi, jadi kita juga ada nasi goreng, ayam geprek dan spaghetti dan lain-lainnya gitu. Jadi lebih ke ada makanan juga, ada rotinya juga gitu sih. Jadi nggak hanya sebatas kopi gitu. Iya, jadi ada cemilan, ada makanan beratnya juga ya. Iya, jadi lebih asik lagi nih kalau misalnya nongkrong kan, nugas sambil nyemil, ngopi gitu di sini. Gitu. Selain itu harganya juga terjangkau, Mbak. Harganya terjangkau. Oke. Perbedaan bisnis kopi sebelum dan sesudah pandemi ini? Ngaruh banget gak sih? Iya, kalau bicara ngaruh semua usaha juga. Iya sih pasti ya. Masa pandemi ini benar-benar ngaruh ya. Bukan hanya bisnis kopi dan bisnis yang lain. Iya. Bisnis menjadi atlet aja berpengaruh dalam masa pandemi ini gitu. Jadi bener gak Kang Erwin? Apakah jadi kayak kejuaraan kayak gitu juga tertunda ya semuanya. Tapi dari kalau latihan masih gak sih? Kalau untuk bulu tangkis sendiri di national team memang latihan terus, tapi nggak ada kejuaraan gitu. Ya jadi di masa pandemi ini ya semualah, mulai dari salary kita, dari atlet juga ada pengurangan. Ya gimana lagi kan, semua ini sudah dunia kan, jadi ya harus nerima dan bersyukur sih. Iya, tetap bersyukur ya. Pertanyaan berikutnya nih, bagaimana pendapat Ajay sebagai pebisnis? Oh udah ya, pandemi ya. Udah berarti. Oke. Tapi ini nggak ngeganggu aktivitas yang lain juga? Enggak sih, emang kalau lagi weekend kita juga terutama hari Minggu kita juga boleh keluar. Tapi mungkin di masa pandemi ini kita lebih sedikit ketat karena harus jaga jarak ya kayak gitulah. Tetap sesuai protokol sesuai protokol juga gitu. Tapi emang kemarin hari Sabtu emang ada ponakan saya yang berulang tahun, jadi emang saya juga izin ke pelatih buat pulang ke Bandung. Oke. Nah, apa sih tadi aku mau nanya apa ya, jadi lupa. Ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tanyakan, mungkin bisa diambil pelajarannya sama pemirsa yang menonton. Jadi kita sudahi aja pertanyaan-pertanyaan dari masalah karir dan bisnis dan kita doakan supaya karirnya semakin baik dan bisnisnya pun semakin baik sama. Ya, nah Kak Fajar, nanti tuh kita bakal ada Q&A Kak. Ya. Tapi sebelum kita lanjut ke Q&A, kita break dulu ya. Oke, boleh. Oke, Kak Fajar, Erwin break dulu ya. Oke. Arsnesia kembali lagi bareng Dila dan Erwin, tentunya masih bersama Kak Fajar. Tepuk tangan dong. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke Q&A yang kebenaran di sini udah banyak juga yang nanya tuh. Lumayan. Beda ya kalau. Beda lah kalau misalnya. Ya. Yaudah, tapi kita nggak bakal baca semuanya, kita bakal pilih 5 aja ya Widya. Ya Widya. Ya Kang Kendang. Kita pilih dulu, aku dulu yang pilih, nanti selanjutnya Erwin ya. Oke, sebentar. Asik nih. Bentar ya, aku bingung nih. Ada yang nanya katanya. Gimana caranya untuk mengatur, bentar ya. Nama IG-nya sebutin aja. Bentar, ini gimana sih caranya? Nah, katanya gimana caranya untuk mengatur bisnis Fajri Coffee dengan baik sedangkan Fajarian sibuk latihan katanya. Dari Fazlina.anes. Ya langsung jawab berarti ya? Iya langsung jawab. Jadi cara mengatur bisnis kopi ini memang
pusing juga ya. Jadi pusingnya tuh maksudnya tuh saya sekarang masih fokus dalam berkarir di dunia olahraga, tapi saya mempunyai bisnis seperti itu. Gitu. Jadi memang saya udah ada orang kepercayaan saya, maksudnya juga saudara saya sendiri. Jadi emang nggak mengganggu nggak mengganggu aktivitas saya dalam karir olahraga gitu. Jadi saya mempercayakan ke dia bagaimana caranya. Bagi-bagi tugas ya? Bagi-bagi tugas gitu. Cuma kalau misalkan saya lagi free atau saya lagi apa-apa, saya juga minta laporan, minta bagaimana perkembangannya. Iya, gitu. ya gitu. Lanjut Erwin. Sama saya ini. Ini aja nih. Nanya apa ke Kang Erwin coba? Ada-ada aja ya. Penasaran saya, iya nanya ke Kang Erwin itu apa gitu. Saya ada yang mau tanya Robert GSP bukan Robert Rene Arbet ya untuk Robert GSP nih. Pertanyaan bagus sekali. Apa motivasi hidup yang paling berharga dan berguna menunjang semangat untuk sukses? Jadi kata-kata motivasi apa yang paling berharga menurut Ajay untuk semangat dan sukses untuk yang menonton apa? Coba. Kata-katanya sebenarnya kata-kata tuh banyak ya, kata-kata yang bikin kita bangkit dan memotivasi semangat kita ya. Yang paling jelas sih semangat dari orang tua saya yang tiada hentinya mendukung karir saya sampai saat ini. Dan teman-teman saya juga yang selalu mendukung penuh buat karir saya. Kang Erwin juga kan mendukung terus gitu kan. Tetap ada support dari teman-teman. Gitu sampai tiap hari kadang-kadang latihannya gimana nanya seperti itu gitu kan. Kadang-kadang juga kemarin Kang Erwin juga ikut ke Jakarta buat berlatih bulu tangkis jadi. Jadi ada cerita sedikit. Kemarin saya selama seminggu berlatih bulu tangkis bersama pelatnas. Tapi jadi udah mentok sih kualitas bulu tangkisnya segitu. jadi di saat saya main bulu tangkis sama Ajay, saya yang dibantu sama dia kan di saat main bola. Ya gitu kebalik, pemain bola pengen jadi pemain bulu tangkis. Pemain bulu tangkis pengen jadi pemain bola. Gantian lah ya, saling kita bantu. Jadi di saat pemain bola main bulu tangkis dibantu sama pemain bulu tangkis. Pemain bulu tangkis kan, gitu. Pemain bola main bulu tangkis. Simbiosis mutualisme. Di saat pemain bulu tangkisnya pengen main bola, sama saya diumpanin gitu. Tapi belum diumpanin sampai sekarang ini tuh. Udah diumpanin cuman gak gol-gol. Gak gol-gol katanya. Kalau saya diumpanin nyemes tapi nyemesnya gak bener-bener kan, sama aja gitu. Tapi nyemesnya ke kolong net kalau Erwin gitu. Aduh, dasar aja nih. Nih lanjut ya. Buat Fajar Alfian, kenapa memilih bisnis Fajri Coffee bersama Rian katanya? Ya itu juga. Ini dari NVLND Agnes. Ya kenapa bersama Rian ya? Karena saya bermain di nomor ganda putra. Jadi kita berprestasi, kita cari uang, cari apa-apa bareng gitu. Ya. Jadi mungkin lebih baiknya kita berdua barengan karena nama besar kita, maksudnya bukan nama besar ya, nama yang lebih taunya kita berdua gitu kan. Jadi kalau misalkan Fajar mana pasti ada, oh itu Fajar partnernya Rian gitu kan. Sebaliknya Rian mana Rian partnernya Fajar gitu. Jadi kalau berdua ya memang udah klop gitu kan, udah nggak ada yang nanya-nanya lagi seperti itu sih. Oh gitu, katanya Arsnisya. Lanjut Erwin. Ada dari Ayo dipilih. TikTok. Dari Ihsanti Nabila 409. Apa tuh katanya? Kak Fajar mau main badminton sampai usia berapa tahun? Ya kalau saya ditanya seperti itu, sampai saya dibutuhkan, sampai saya berprestasi seberprestasi mungkin gitu kan. Karena apa? Karena kalau menurut saya pekerjaan yang paling enak itu adalah ya hobi yang dibayar itu. Memang saya tadinya hobi terus dibayar terus lumayan lagi kan daripada kayak yang tadi Erwin bilang. Daripada saya kalau boleh jujur nih udah menggeluti bisnis ini tapi hasilnya lebih baik jadi atlet gitu kan. Jadi kalau mau ditanya sampai kapan, kalau bisa ya seterusnya nggak tahu sampai kapan gitu. Ya tapi itu kalau misalnya jadi seorang atlet tuh ada batas usianya nggak sih sebenarnya? Ya rata-rata mungkin
nggak tahu ya kalau sepak bola mungkin kalau bulu tangkis sampai umur 33 sampai 35 ya itu. Tapi tergantung tubuh kita ya kuatnya sampai kapan gitu kan. Ada juga yang masih bermain sampai umur 37 gitu-gitu. Nih ini pertanyaan terakhir. Dari Nia Sa FTR _9. Ajay katanya. Lagi dekat sama siapa? Nanya itu sorry. Itu nggak milih-milih mau nanya itu soal. Dipilihin sama ya? Iya dipilihin gitu. Aja kan disisainnya itu sama Asma. Jangan gitu. Ayo, ya, jangan nganter-ntek. Karena sama-sama ya. Sama-sama. Jadi untuk sekarang emang masih mencari. Aduh sorry. Ketendang saking ini. Oke, santai. Jadi untuk sekarang memang masih mencari yang bukan yang sempurna apa ya, yang cocok mungkin ya. Karena ya kalau dilihat flashback ke belakang-belakang mungkin belum jodohnya gitu. Tapi untuk sekarang lagi dekat belum gitu kan. Belum ada, kalau ada yang mau daftar ya silakan gitu kan. Kalau ada yang mau daftar silakan, katanya buka lowongan. Oke. Jadi tadi kita udah ngambil beberapa pertanyaan dari Arsnesia yang udah ngisi question box di Instagramnya Ars University. Dan sekarang kita sudahi sudah, Erwin, Kak Fajar. Tapi sebelumnya. Tapi boleh ini enggak? Boleh request enggak? Apa tuh? Mungkin harapan Ajay buat AA, harapan AA buat Ajay mungkin. Ajay dulu buat AA, coba apa? Ya harapannya. Harapan buat Erwin gitu. Harapan dan motivasi lah. Motivasi ya saya juga sering sharing sama Erwin karena kita sama-sama atlet, mungkin beda cabang tapi satu tujuan gitu kan untuk masa depan lah bagaimana dan untuk membanggakan siapapun itu. Kalau saya sih buat memotivasi Erwin, saya pengen Erwin itu bisa bermain untuk timnas Indonesia. Ya, gitu. Amin. Ya Allah. Jadi emang suatu kebanggaan banget kan kita bisa kita bisa berjuang buat merah putih di kancah dunia gitu kan. Jadi semoga Erwin yang udah saya anggap saudara sendiri kayak gitu bisa bermain membela timnas Indonesia. Gitu. Oh, thank you. Tepuk tangan dulu dong Widi semuanya. Widi lagi katanya. Ya mungkin dari saya sama ya, nggak begitu jauh. Saya sebagai mungkin bisa dibilang lebih senior atau lebih tua. Lebih tua ya tapi. Oh garis bawahi. Garis bawah ya lebih tua. Terus kapan itu? Ya mungkin yang lebih tua lebih bisa membimbing Ajay mungkin. Doain mudah-mudahan Ajay bisa tembus peringkat 1 dunia ya. Amin. Ya, meskipun kadang mungkin tidak tahu seperti apa lika-liku menuju peringkat 1 dunia itu, cuman semenjak kita saling kenal, bukan saling kenal dalam artian jodoh ya, tapi saling kenal sebagai keluarga, kita saling mendukung dan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama kita ingin berusaha. Jadi saling mengingatkan, saling mensupport. Meskipun kita tidak mencapai ke titik itu, seenggaknya kita sudah melakukan hal yang maksimal. Sudah mencoba lah ya. Ya, semaksimal mungkin. Thank you, Pak. Dan tetap menjadi Ajay yang baik dan tidak sombong. Iya. Siapa? Enggak gitu kan. Kalau bilang sombong kapan sombongnya gitu kan. Kapan sombongnya kan, gitu. Bisa aja kan nanti ke depan-depan kan nggak tahu Jay nanti kan. Jadi takut disombongin gitu kan. Enggak bakal ya. Enggak sama semua orang, bukan sama aja gitu. Siap. Nah, Kak Fajar, aduh kayaknya kita sudah obrolan kita sekarang. Gak terasa tuh. Gak kerasa ya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya. Boleh. Oke. Kak Fajar makasih banyak loh waktunya udah nyempetin buat ngobrol-ngobrol bareng Dila dan Erwin. Thank you. Thank you juga. Makasih udah mau nemenin aku. Ya kita saling membantu sih. Ada di belakang layar juga sahabat-sahabat luar biasa saya. Tepuk tangan dong. Yang sering membantu membikinkan video YouTube saya berupa charity berupa
Jumat berkah berupa ya yang berbau kebaikan. Terima kasih guys. Sukses terus, mudah-mudahan bukan saya yang membalas, mungkin saya hanya bisa membalas sedikit-sedikit. Tapi yang membalas Allah Subhanahu wa taala karena itu pasti berkali-kali lipat balasannya. Amin. Oke, artis yang ada di rumah makasih udah nonton dan pantengin terus ngobras acaranya aku. Dan sekarang acaranya kita sudahi sudah ya. Kita tutup acaranya sampai di sini aja. Untuk artis yang ada di rumah, kalau misalnya ada yang mau ngopi bisa datang sini ya. Tempatnya di Jalan Buah Batu. Bisa janjian, bisa DM dulu, boleh bawa minimal tapi harus bawa satu ruangan ini penuh nanti diantar sama saya. Sama kalau mau sama pemain Persib yang lain boleh. Nanti saya sambungkan, yang penting ngopi di sini. Oke. Arsnesia mungkin cukup sudah ngobras kali ini dan sampai jumpa. Bye.